Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Grace, mahasiswi Pasca Sarjana STIAB Semaratungga Boyolali Ampel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apakah anak yang vegetarian kurang gizi. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa saja jenis vegetarian berdasarkan tingkat komitmen mereka terhadap pantangan makanan. Secara garis besar, vegetarian dibagi menjadi 3. Yang pertama, vegan. Seseorang yang mengaku sebagai vegan tidak akan mengkonsumsi produk hewani ataupun produk turunannya. Mereka menjadikan veganisme sebagai gaya hidup. Oleh karena itu, seorang vegan tidak hanya berhenti makan daging, tapi juga makan produk susu dan makanan yang mengandung bahan-bahan hewani lainnya, termasuk gelatin dan madu. Vegan juga biasanya tidak menghindari penggunaan gula yang diproses dengan arang yang berasal dari tulang hewan. Selain makanan, mereka juga tidak menggunakan jenis produk apapun yang berbasis hewan atau diuji pada hewan. Misalnya dalam memilih pakaian, seorang vegan tidak akan memilih pakaian berbahan wool, kulit, ataupun sutra. Jenis vegetarian yang kedua adalah lacto-vegetarian. Lacto-vegetarian tidak mengkonsumsi daging, ikan, unggas, ataupun telur. Namun mereka masih mengkonsumsi susu dan produk turunannya seperti keju dan yogurt. Sedangkan jenis ketiga adalah lacto-ovo-vegetarian. Jenis ini mereka menghindari daging, ikan, dan unggas dalam menu dietnya, namun tetap mengkonsumsi telur, susu, dan produk turunannya. Betapa banyak orang di dunia ini yang memilih untuk menjadi vegetarian. Apa alasannya? Pelaku vegetarian memilih diet maupun gaya hidup ini karena berbagai alasan. Bagi sebagian orang, menjadi vegetarian adalah cara untuk menjadi lebih sehat. Diet vegetarian yang tidak menyertakan produk hewani berarti juga menghindari mereka dari hormon yang ada dalam makanan hewani. Bagi sebagian lainnya, menjadi vegetarian berkaitan dengan agama mereka, kepedulian terhadap hak-hak hewan, ataupun masalah lingkungan. Meskipun memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, menjadi vegetarian juga ternyata ada resikonya. Dalam sebuah studi yang mengamati kesehatan jenis-jenis vegetarian, diungkapkan bahwa konsentrasi vitamin B12 pada tubuh vegan biasanya lebih rendah dari tubuh lacto-ovo-vegetarian. Kekurangan vitamin B12 ini dapat memicu berbagai penyakit seperti anemia pada anak-anak ataupun mengganggu proses pertumbuhan anak. Selain itu, menjadi vegetarian juga dapat meningkatkan risiko kekurangan vitamin D, asam lemak, zat besi. Berbagai hal tersebut dapat mengganggu fungsi tubuh secara signifikan. Tapi ada juga sumber referensi dari sebuah jurnal yang mengatakan bahwa terdapat hubungan kuat antara serat dengan kadar glukosa darah serta trigliserida darah pada komunitas vegetarian karena serat pada sayur-sayuran dan buah-buahan mampu mengikat kelebihan dan membuang glukosa dan trigliserida bersama dengan feses. Karena alasan lingkungan. Marco Springman, seorang peneliti di Oxford Martin School's Future of Food Program, mencoba untuk mengukur seberapa jauh lebih baik pengaruh vegetarianisme di masa depan. Ia dan rekannya membuat model komputer yang memprediksi apa yang akan terjadi jika semua orang menjadi vegetarian sebelum tahun 2050. Hasilnya mengindikasikan bahwa sebagian besar berkat peniadaan daging-dagingan merah, emisi gas rumah kaca antropogenik atau polusi yang disebabkan oleh manusia yang terkait dengan pangan akan turun sekitar 60%. Jika orang-orang di dunia menjadi vegan atau tidak makan daging, ikan, telur, susu, dan produk dari hewani, maka emisinya akan turun sekitar 70%. Sedangkan vegetarian pada orang dewasa, menurut survei yang dilakukan oleh ADA, American Dietetic Association tahun 2006 menunjukkan bahwa sekitar 4,9 juta atau 2,3% penduduk dewasa di Amerika menjadi vegetarian dan sekitar 1,4%-nya menjadi vegetarian dengan vegan.
dan ada 900 orang penduduk dewasa di Kanada yang menjadi vegetarian. Sedangkan di Indonesia sendiri, jumlah vegetarian yang terdaftar pada tahun 1998 di IVS, yaitu Indonesia Vegetarian Society, sekitar 5.000 orang anggota, meningkat menjadi 60.000 anggota pada tahun 2000. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak boleh vegetarian? Status gizi pada anak vegetarian dan non-vegetarian dilakukan penelitian oleh Purwaningsi dan kawan-kawan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan status gizi antara anak vegetarian dan non-vegetarian di Bhaktivedanta Dharma School. Akan tetapi dijumpai bahwa asupan energi, protein, lemak lebih rendah pada anak vegetarian dibandingkan non-vegetarian, sedangkan asupan seratnya lebih tinggi pada anak yang vegetarian. Penelitian lain yang dilakukan oleh Anggrayani dan teman-temannya menyimpulkan bahwa pola diet lakto-ovo-vegetarian dan vegan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan gizi, asalkan memperhatikan kualitas, kuantitas, dan perencanaan diet yang baik agar asupan zat gizi makanan terpenuhi. Nah, sekarang anak vegetarian atau non-vegetarian, keputusan untuk menetapkan vegetarian atau non-vegetarian pada anak-anak tetap merupakan hak dari orang tua. Harus diingat bahwa bila orang tua telah berkomitmen untuk menerapkan pola hidup vegetarian pada anaknya, maka orang tua harus lebih extra care apakah asupan nutrisi anak-anaknya telah seimbang. Mencari lebih banyak literatur untuk memenuhi asupan nutrisi yang biasanya didapatkan dari produk hewani dan mencari alternatif asupan nutrisi dari sumber-sumber nabati. Penerapan gaya hidup vegetarian pada anak-anak pun dapat kita lakukan secara bertahap. Misalnya orang tua melatih anak vegetarian pada tanggal 1 dan 15 bulan lunar terlebih dahulu. Keseimbangan adalah kunci untuk menjadi sehat dalam pola hidup apapun yang kita pilih. Menjadi vegetarian yang menjaga keseimbangan nutrisi sejatinya tidak hanya melihat peningkatan dalam kesehatan kita, tapi juga akan merasakan kegembiraan karena kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi hewan dan lingkungan. Terima kasih. Jangan lupa share, like, dan subscribe video ini.